Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pembelajaran Buzia di kelas 8. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu ya anak-anakku. Hari ini kita akan membahas soal mobilitas sosial. Sebelumnya kita sudah membahas mobilitas vertikal. Nah, sekarang pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mobilitas horizontal. Kalau vertikal itu kan ada naik turunnya kelas sosial. Kalau horizontal tidak ada perpindahan kelas sosial ya, jadi sifatnya masih sejajar ya. Nah, di sini bentuk-bentuk mobilitas sosial horizontal ada dua, mobilitas antar wilayah dan mobilitas antar generasi. Oke, bisa lanjut ya. Oke. Nah, apa sih mobilitas antar wilayah? Itu proses perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dari satu wilayah ke wilayah lain. Statusnya mereka berubah tapi sifatnya sama ya, sederajat. Nah, mereka hanya pindah wilayah aja. Misalnya contoh, seorang buruh tani di musim paceklik pindah ke kota menjadi Gojek. Ya, statusnya berubah dari buruh tani menjadi Gojek, tapi sifatnya sama ya, antara buruh tani dengan Gojek itu sama. Lanjut. Nah, mobilitas antar generasi. Nah, dia dibagi menjadi dua, mobilitas intergenerasi dan mobilitas intragenerasi. Bedanya apa, Bu? Kalau intergenerasi itu perpindahan status atau kedudukan di antara beberapa generasi. Jadi, nanti kita akan buat bagan generasi dari kakek, ayah, dan kamu. Nah, kalian. Nah, kalau misalnya intergenerasi itu ada perubahan antara status di generasi ayahmu dengan generasi kamu. Kalau intragenerasi, perpindahan status sosial yang terjadi pada generasi yang sama. Misalnya kamu dengan sepupu kamu ada perpindahan statusnya, atau ayah kamu dengan om kamu ada status yang berubah. Mungkin kalau dijelaskan di sini mungkin masih bingung ya. Nanti kita bahas melalui bentuk bagan saja ya anak-anakku. Oke. Nah, ini dia. Mobilitas ditandai dengan pergerakan taraf hidup, baik naik maupun turun. Mobilitas intergenerasi itu ada yang naik, ada yang turun. Mobilitas intragenerasi pun ada yang naik, ada yang turun. Nah, kalau tadi Ibu jabarkan dengan kata-kata mungkin masih bingung ya. Nah, di sini nih, maksudnya intergenerasi di sini itu adalah, di sini ada 3 generasi ya anak-anak, bisa kalian lihat. Ada generasi si kakek, ada generasi ayah dan anak. Nah, kakek itu seorang penjaga sekolah. Ayah dan ibu sama-sama menjadi seorang guru. Ingat, digarisbawahi, dia sederajat ya, antara ayah dan ibu sama-sama guru. Dan anaknya menteri negara. Kenapa dibilang naik? Coba kamu lihat statusnya dari penjaga sekolah, anaknya guru, dan cucunya jadi menteri negara. Itu naik. Coba lihat di mobilitas yang turun. Kakek dan nenek seorang jenderal TNI. Ayah dan ibu seorang pengusaha. Dan anaknya sopir. Coba kalau lihat dari segi profesi. Dari jenderal turun jadi pengusaha dan menjadi anak supir. Anaknya itu supir. Berarti turun. Kalau kalian lihat di diagram, tiap generasi itu harus sama profesinya anak-anakku. Kalau misalnya si kakek penjaga sekolah, si nenek penjaga sekolah, si ayah guru, si ibu guru, dan anaknya pun menteri negara gitu. Jadi profesinya dalam satu generasi itu sama. Itu namanya intergenerasi. Nah, kalau intra adalah perpindahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Mobilitas ini terjadi dalam satu kelompok generasi yang sama. Misalnya, perpindahan status dari generasi anak sekelompok dengan generasi yakni sepupu. Dan dari generasi bapak berarti sekelompok om, tante, pakde, dan bude. Kayak ibu yang bilang tadi, dia terjadi dalam satu generasi yang sama. Kalau misalnya ayah dan ibunya dalam satu bagan, berarti profesinya harus sama. Ayah dan ibu kamu harus jadi guru. Atau misalnya dalam generasi ayah dan ibu seorang pengacara. Di anaknya itu nanti generasinya misalnya seorang sopir. Nah, gitu. Dalam satu generasi profesinya harus sama gitu.
Tuh. Misalnya kalau anak disejajarkan dengan siapa, Bu? Dengan sepupunya. Kalau bapak, orang tua disejajarkan dengan siapa, Bu? Dengan om, dengan tante, dengan Pak D, dengan Bude. Oh iya, Pak D itu sebutan kakak dari orang tua kamu ya, Pak D dan Bude. Nah, kalau intragenerasi, nih coba kamu lihat ya. Mbah D, Mbah Lik. Maksudnya itu adalah kakek ya. Kakek kamu, kalau mbah itu kakek ya. Kakek D itu berarti eh, adiknya kakek kamu, Mbah Lik itu berarti kakaknya kakek kamu. Nah, Mbah D itu punya anak namanya Pak D, kalian kamu sebut Pak D. Mbahnya itu punya bapak atau ibu. Mbah Lik ya itu punya anak juga. Nah, dari bawahnya itu ada anak ya. Gini maksudnya intragenerasi. Misalnya kakek kamu seorang penjaga sekolah ya, si mbah penjaga sekolah, anaknya ada yang supir, ada yang pengacara, ada yang jadi misalnya artis. Nah, itu kan sebuah status yang berbeda, tapi dalam satu generasi ada perbedaan ya, seperti yang Ibu gambarkan tuh. Dan di anaknya juga berubah lagi, misalnya ada yang jadi menteri, sampingnya misalnya Mas Misanan jadi menteri, anak dari Mbah itu adik laki-laki kamu misalnya jadi pengacara, adik mindoannya kamu itu jadi misalnya tukang bangunan. Nah, itu dalam generasi itu kalau di intra itu berbeda-beda sayangku. Nah, tugasnya catatlah yang sudah Ibu tayangkan di video, buatlah masing-masing dua diagram. Diagram itu yang maksudnya yang tadi nih. Nah, buat ini masing-masing dua contoh. Oh iya anak-anakku, kalau ini kan contohnya masih nama. Nah, di tugas yang Ibu suruh itu harus langsung ke profesinya ya. Misalnya si Mbah profesinya kamu kasih tahu, misalnya penjaga sekolah. Si Bapak profesinya misalnya kepala sekolah. Si anak misalnya menteri pendidikan gitu. Kalian harus kasih profesinya. Nah, kumpulkan semua tugas yang dari awal sama catatannya dalam satu buku, paling lambat Rabu kalian cukup kasih ke pos satpam atau temuin ibu di lantai 3 SMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.